Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Media Pembelajaran Fisika. Perkenalkan, nama saya Ajat dengan NIM 119207004. Saya dari Pendidikan Fisika semester 4 kelas A. Saya di sini akan sedikit memaparkan hasil poster yang saya gambar mengenai sifat-sifat cahaya. Sebelum mempelajari sifat-sifat cahaya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu cahaya. Nah, cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik, cahaya kasat mata, dan memiliki panjang gelombang kisaran 380 sampai 750 mm. Dalam cabang ilmu fisika, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Untuk melihat warna, kehadiran cahaya juga penting loh. Ada paket cahaya yang berwarna spektrum. Spektrum tersebut kemudian dipersepsikan oleh indera penglihatan secara visual sebagai warna. Cahaya juga merupakan suatu gejala getaran dan merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di muka bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, karena semua makhluk hidup bergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, ataupun tanaman. Nah, selanjutnya kita mengenai sifat-sifat cahaya. Ada beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui, yaitu diantaranya yang pertama ada sifat cahaya merambat lurus, seperti yang ada di poster yang nomor 1. Nah, sifat cahaya ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang membentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ada sifat cahaya menembus benda bening seperti pada poster gambar yang nomor 2. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, benda bening, benda translucent, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenanginya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translucent adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya. Tidak semua cahaya, contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Dan yang selanjutnya benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenanginya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. Dan yang ketiga ada sifat cahaya dapat dipantulkan. Kita lihat pada poster yang ada di nomor 3. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi 2, pemantulan teratur dan pemantulan baur atau diffuse. Pemantulan teratur adalah ketika pemantulan dari pemantulan yang berkas cahaya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilat atau licin seperti cermin yang ada pada poster yang nomor 3. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, ataupun baik itu menggunakan cermin cembung yang ada pada poster tersebut ataupun cermin cekung. Karena cahaya dapat dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin.
Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya pemantulan ke segala arah secara tidak teratur, karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada sifat cahaya dapat dibiaskan. Kita lihat pada poster gambar nomor 4, ada gelas yang dimasukkan sendok. Nah, di situ pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah, ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Perubahan wujud zat dapat terjadi karena adanya sifat cahaya ini. Beberapa contoh cahaya dapat dibiaskan adalah pensil yang ada pada gelas pada gambar tersebut ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat. Kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal melihat bintang dengan teropong dan melihat benda kecil menggunakan loupe atau mikroskop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan sampai menyerah.